permohonanku. Hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Puji Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang ada di tempat ini, yang bisa mengikuti ibadah ini secara langsung, secara virtual, baik secara langsung, siaran tunda maupun yang pertama kali mengikuti ibadah ini, saya ucapkan salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat sore. Selamat beribadah, selamat menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Bersama-sama kita menaikkan pujian nomor 246 dari buku Nyanyian Rohani 246. Mohon maaf. Nomor 250. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Yesus rela mati bagi kau dan aku. Yesus, Yesus Tuhanku, aku cinta Engkau karena kasih-Mu mengalir dalam aku. Kasih Yesus, kasih yang sempurna, kasih Yesus tak terbatas, kasih Yesus menebus dosaku. Yesus, besarlah kasih-Mu, ku tak dapat membalasmu, aku hanya dapat menyembah Tuhan. Dari awal, mari sedang jemaat sama-sama kita berdiri. Kasih Tuhan Yesus rela mati bagi kau dan aku. Yesus, Yesus Tuhanku, aku cinta Engkau karena kasih-Mu mengalir dalam aku. Yesus, kasih yang sempurna, kasih Yesus tak terbatas, kasih Yesus menebus dosaku. Yesus, besarlah kasih-Mu, ku tak dapat membalasnya, aku hanya dapat menyembah Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih yang sempurna, kasih Yesus tak terbatas, kasih Yesus menebus dosaku. Yesus, besarlah kasih-Mu, ku tak dapat membalasmu, aku hanya dapat menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Begitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Engkau rela menyerahkan nyawa-Mu untuk menebus kehidupan kami Tuhan, untuk menghidupkan kami kembali ya Tuhan, dari kehidupan kami yang sudah
mati Tuhan karena tindakan dan perbuatan kami yang melawan akan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan kami Tuhan menjadi suatu kehidupan yang sudah tidak bisa diharapkan. Karena kematian sudah, Tuhan, menghampiri kehidupan kami. Tetapi lewat kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, Engkau menggantikan Tuhan kehidupan kami dengan rela mati di atas salib Golgota Tuhan, memberikan nyawa-Mu untuk kehidupan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami saat ini boleh berada di hadapan hadirat-Mu Tuhan, guna untuk menyembah dan mempermuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih untuk anugerah dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami membawa kehidupan kami untuk beribadah, untuk melayani pribadi-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kami sebagai imam besar agung kami, yang akan menuntun kami, yang akan membimbing kami, yang akan mengepalai ibadah dan pelayanan ini Tuhan. Sehingga ibadah kami benar-benar Tuhan, ibadah yang terarah kepada Allah Bapa di surga, ibadah yang bisa mempermuliakan dan mengagungkan akan pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karenanya Tuhan, sucikan kehidupan kami lewat percikan darah-Mu ya Tuhan. Dan juga urapi kami dengan urapan yang kuat daripada Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, untuk bisa melayani sidang jemaat-Mu, baik yang ada di ruangan ini maupun sidang jemaat yang mengikuti ibadah ini secara virtual ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa gelap mengganggu, menghalangi, merintangi dengan segala tipu dayanya, bersatu hati kami tolak usir semua, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan kami memulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Sedang jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjut memuji mensyukurkan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian dari buku nyanyian tambahan nomor 68. Buku nyanyian tambahan nomor 68, Kekasih Jiwa. Mengalami terjepit dan tersendiri, tertimpa badai ombak tekanan hidup ini, segera ku memandang salib di atas Golgota. Saat itu mengalirlah kuasa kelepasan. Ku tinggikan di Kau, ku muliakan di Kau, ya Tuhanku. Ku sujud menyembah, ku bertekuk lutut padamu. Kau pengharapanku, tumpuan hidupku, kekasih jiwa setia, anak domba Allah, mempelai surga yang sempurna. Ayat yang kedua, milaku. Milaku meneliti kehidupanku sendiri. Ternyata ku temui banyak noda dan duri. Firman-Nya menembusi jauh sampai dalam hati.
Saat itu penyucian segera ku alami. Ku tinggikan di Kau, ku muliakan di Kau, ya Tuhanku. Ku sujud menyembah, ku bertekuk lutut padamu. Kau pengharapanku, tumpuan hidupku, kekasih jiwa setia, anak domba Allah, mempelai surga yang sempurna. Ayat yang ketiga. Bila kau menyadari kasih yang dalam hati, mohonlah dengan sungguh aliran roh yang suci yang akan mencurahkan pada kita sekarang juga. Bukakanlah genap hatimu untuk kasih Allah. Ku tinggikan di Kau, ku muliakan di Kau, ya Tuhanku. Ku sujud menyembah, ku bertekuk lutut padamu. Kau pengharapanku, tumpuan hidupku, kekasih jiwa setia, Kau anak domba Allah, mempelai surga yang sempurna. Ku tinggikan di Kau, ku tinggikan di Kau, ku muliakan di Kau, ya Tuhanku. Ku sujud menyembah, ku bertekuk lutut padamu. Kau pengharapanku, tumpuan hidupku, kekasih jiwa setia, Kau anak domba Allah, mempelai surga yang sempurna. Puji nama Tuhan. Saat kehidupan kita mengalami jalan buntu, saat kita terjepit, kita hanya bisa berharap sepenuh kepada Tuhan. Dia kekasih jiwa kita yang selalu akan menolong, yang selalu akan membuka jalan bagi kehidupan kita sekalian. Oleh sebab itu mari kehidupan kita lebih bersungguh-sungguh dalam penggembalaan kita sekalian. Puji nama Tuhan, kita akan lanjut lagi pujian kita dengan pujian nomor 48 dari buku nyanyian Pesalo. Buku nyanyian Pesalo nomor 48, Bawalah Hidupku untuk Digembalakan. Mari sama-sama kita berdiri. Biar firman-Mu menuntun hamba di tengah-tengah kesukaran. Jangan ku sampai bimbangkan. Bawalah hidupanku untuk digembalakan.
Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kau mencapai pahala. Ayat yang kedua. Ku tak tahu jalan kelepasan di dalam setiap persoalan. Bukakan firman-Mu padaku agar ku mengerti maksud-Mu. Bawalah hidupanku untuk dikembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kau mencapai pahala. Ayat yang ketiga. Oh Tuhan, berikan ku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu. Di dalam setiap pergumulan ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah hidupanku untuk dikembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kau mencapai pahala. Bawalah kehidupanku. Bawalah kehidupanku untuk dikembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gerakan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kau mencapai pahala. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Biarlah kerinduan untuk tergembala itu semakin menggebu-gebu dalam kehidupan kita sekalian sampai mencapai garis akhir, sampai kehidupan kita menjadi mempelai perempuan surgawi. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Allah. Kita nyanyikan pujian nomor 254 buku nyanyian rohani, berfirmanlah Tuhan. Nomor 254 buku nyanyian rohani. Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Dari awal, ku rindu sabda-Mu, ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Mari sedang coba sama-sama berdiri. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, menikmati sabda. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu.
Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Sekali lagi. Oh, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus urapi hambamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Terima kasih. Demikian cetusan hati kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk berfirman di tengah-tengah kami. Nyatakanlah apa yang menjadi kehendak dan kerinduan hatimu bagi kami Tuhan. Dan urapilah kami semua dengan kuat kuasa rohmu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan benar dan jelas, murni sesuai kehendak Tuhan. Firman Roh Kudus dan kasih Tuhan sungguh-sungguh merupakan uluran tangan Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa melakukan mujizat dan keajaiban bagi kami. Engkau yang menopang, menyokong hidup kami, memberi kemampuan yang ajaib untuk kami bisa setia, bisa hidup benar dan suci di hadapan-Mu Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan kedua kali yang semakin hari semakin dekat, semakin singkat Tuhan. Oh, terima kasih untuk tanda-tanda zaman. Tuhan sudah nyatakan kegoncangan di alam semesta, kegoncangan di segala bidang. Bahkan Tuhan, tanda yang rohani, pembukaan firman yang berlimpah-limpah sebagai tanda bukti Tuhan memelihara kami, menyiapkan kami, menyucikan untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih, urapi seluruh sidang jemaat Tuhan, Tuh mampu mendengar firman sungguh-sungguh, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, sampai kami bisa melakukan firman Tuhan. Sampai terasa firman-Mu jadi darah dan daging dalam setiap hidup kami. Engkau dapat dilihat, dirasakan oleh sidang jemaat yang mengikuti ibadah secara virtual dimanapun berada. Tuhan, siaran langsung, siaran tunda, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa setan iblis mau mengganggu kami lewat roh jahat, najis, roh ngantuk, keras hati, main-main, roh tidak percayakan firman, roh kurang ajar, durhaka dan lain-lain. Kami usir pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebesaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita lanjutkan firman penggembalaan dalam pengajaran kitab Wahyu pasalnya yang ke-16. Wahyu pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-17 sampai 21, Wahyu 16 ayat 17 sampai ayat 21, yaitu masih penumpahan cawan murka Allah Bapa yang ketujuh atau akhir dari rangkaian 21 malapetaka dari Allah Tritunggal. Ini kiamat yang mematikan, menakutkan, mematikan bagi dunia. Kiamat yang menakutkan, mematikan bagi dunia. Tetapi bagi gereja Tuhan, suasana ini adalah saat yang sangat kita rindukan, kita perjuangkan, kita rindukan, sebab bersuasana pesta. Gereja dilepaskan dari dunia ini menuju kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Mari ayatnya yang ke-17. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa. Terus, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Saya ulang sedikit. Kata sudah terlaksana atau sudah selesai. Yang pertama diperdengarkan saat Yesus mau menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga di kayu salib. Di Yohanes 19 ayat 28 sampai 30, Yesus berseru dengan suara nyaring, di salib. Sudah selesai, sudah selesai. Artinya ya, karya keselamatan Tuhan atas orang berdosa, karya penyelamatan Tuhan atas orang berdosa lewat pengorbanan Yesus di kayu salib sudah selesai, sempurna, sudah selesai.
Jadi pastikan betul kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Tanda darah Yesus tidak boleh hilang dari hidup kita. Jadi pastikan benar-benar, pastikan kita secara pribadi dan rumah tangga nikah kita, buah nikah kita, pastikan bahwa kita sudah diselamatkan, menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi bukan lagi orang yang baru-baru cari selamat, bukan. Tapi sudah selamat, sudah diselamatkan, sudah ditebus dari dosa-dosa kita, sudah selesai. Puji Tuhan. Jadi kalau tidak diselamatkan ya nanti masuk, sudah selesai yang kedua, sudah terlaksana yang kedua, yakni hukuman Allah Tritunggal, terutama yang hukuman yang ke-21 dari rangkaian hukuman Allah Tritunggal yang ke-21, 7 bokor murkala yang ke-7 ya, itu sudah selesai. Jadi maksudnya yang kedua adalah penghukuman Tuhan terhadap bumi dan langit dan segala isinya. Bumi segala isinya, langit dan segala yang ada dihukum oleh Tuhan dan sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Dan suatu saat apa yang difirmankan Tuhan pasti digenapkan dengan sempurna. Sekarang kita pelajari arti yang rohani. Arti yang rohani. Mari ayatnya yang ke-18, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Ya, menderu bunyi guru dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Ya, begitu dahsyat. Begitu hebatnya gempa bumi. Baru-baru ini BMKG memperingatkan untuk tahun ini, ya, untuk tahun ini akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di negara kita. Saya ingat dulu tahun sekitar gempa Palu tahun berapa itu? 2018 ya, 2015 atau 2014 dulu. Sekelompok mahasiswa ITB melakukan penelitian di Palu dan sekitarnya sampai di sini, sampai di Poso sini. Lalu menyampaikan hasil bahwa ada retakan atau pergeseran lempeng begitu ya, akan terjadi pergeseran lempeng atau Palu Koro, Cesar Palu Koro gitu ya, Cesar Palu Koro. Waktu itu istilah, wah ini jangan menakut-nakuti begitu kata pemangku kebijakan, jangan menakut-nakuti nanti. Nah, tapi itu berdasarkan penelitian. Nah, waktu itu berdasarkan penelitian bahwa akan ada pergeseran lempeng. Itu waktu itu ya. Saya ingat betul karena dimuat di media. Saya juga mengabaikan, ini penelitian ini pasti mengada-ngada, ini menakut-nakuti rakyat, menakut-nakuti investor. Nah, ya. Nggak boleh dipublikasikan, tapi sudah kadung ditulis di itu, tapi tidak begitu saja lalu hilang. Waktu itu internet belum seperti sekarang ya. Nah, baik. Tapi kemudian dilupakan. Dan betul tahun 2018 betul terjadi yang sudah kita saksikan. Betul. Nah, seringkali peringatan ini juga begitu. Apa ini? Begitu terjadi baru, ya mereka meneliti berdasarkan apalah ilmu mereka, tapi kemudian berani menyampaikan peringatan. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita tidak berada dalam sistem perlindungan Tuhan dalam penggembalaan. Jangan sampai tidak dalam perlindungan Tuhan dalam sistem penggembalaan, begitu ya. Jangan sampai kita tidak atau di luar perlindungan Tuhan, di luar sistem penggembalaan. Hidup kita tidak akan berarti, ya. Semoga kita bisa. Jangan lepaskan firman penggembalaan apapun yang terjadi. Semoga kita bisa mengerti. Jadi ayatnya yang ke-19 terus sampai 21 ya. Lalu terbelahlah kota
Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi ya, 3 bagian. Menjadi 3 bagian. Kota besar itu menjadi 3 bagian. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal yang Allah. tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Itu ya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, terus maka teringatlah Allah akan Ya. Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. kegeraman murka Allah. Babel mempelai wanita setan, gereja palsu. Babel itu mempelai wanita setan, gereja palsu. Ya, itu akan menerima hukuman yang penuh dari murka Tuhan. Murka Allah Bapa. Ayat 20, dan semua pulau-pulau hilang lenyap. Semua pulau hilang lenyap. Dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Bayangkan, tidak ditemukan lagi gunung-gunung, pulau-pulau hilang lenyap. Nanti di kitab Yesaya, pulau-pulau hanya seperti setitik debu. Seperti setitik debu di hadapan Tuhan. Oh, tidak ada artinya. Termasuk pulau tempat tinggal kita ini termasuk. Ayat 21 mengerikan. Dan hujan es besar seberat 100 pon atau 50 kilogram. Atau 50 jatuh dari langit menimpa manusia. Nah, baru-baru ini di China ya, baru-baru ini yang bulan lalu itu selama 2 hari berturut-turut cuaca buruk dan hujan es. Itu ada videonya itu, seperti butiran kelereng, seperti butiran bola pingpong, seperti butiran bola tenis. Bayangkan tuh jatuh, gelundang-gelundang, mobil-mobil pecah kacanya, rumah-rumah runtuh. Ngeri saudaraku. Nah, itu baru berapa beratnya, berapa ons. Ini 50 kilogram. Dan terus jatuh dari langit menimpa manusia. Ya, matilah itu. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Secara jasmani sangat dahsyat. Manusia sudah tidak diberi lagi waktu dan kesempatan untuk bertobat. Di dalam kitab Ibrani 12, manusia diberi kesempatan banyak untuk bertobat. Terutama ayat 5 sampai 12. Ibrani 12 ayat 5 sampai 12 lewat hajaran, pukulan-pukulan Tuhan. Lewat hajaran. Jadi yang pertama dinasihati lewat firman Tuhan, tapi tidak digubris. Nah, begitu sifat manusia ya. Dinasihati, tidak digubris. Lalu ditegur. Firman Tuhan sudah lebih keras, menegur, menemplak. Nah, itu. Tetapi juga masih tidak digubris. Yang ketiga, yang terakhir, dihajar. Dengan harapan Tuhan. Ayat 11-12, Ibrani 12, ayat 11-12, dengan harapan insaf. Ayo ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran ya, pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Ini yang ditunggu, merasa berduka atas kesalahan. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, itu ya. Jadi dinasihati firman Tuhan lembut datang. Tapi ditolak. Lalu teguran, lebih keras. Menemplak, terasa menusuk, terasa menggodam, itu teguran. Tapi tetap ditolak. Tuhan tidak mau bahwa anak-anaknya itu, sidang jemaat kita itu tidak mau. Tuhan tidak mau kita binasa. Sebab itu Tuhan datang dengan level yang ketiga. Dihajar. Ya mungkin lewat kegagalan, dihajar lewat gagal. Bisa juga lewat sakit penyakit, itu gagal. Lewat sakit penyakit. Nah, itu saya punya pengalaman dipukul lewat sakit penyakit ini. Dipukul lewat sakit penyakit. Nah, dulu sekitar tahun 94. Itu saya kena dihajar Tuhan itu. Dihajar Tuhan, kena sakit usus buntu. Nah, ya, itu saya tahu itu hajaran Tuhan. Saya tahu, saya punya banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Lalu waktu itu di tempat saya melayani tidak ada rumah sakit seperti sekarang.
Diperiksa kemudian, ternyata sudah bernanah, sudah pecah itu maksudnya, sudah pecah. Dokternya kebetulan dari suku Bali dan saya tahu berbahasa Bali. Dia bilang, pakai bahasa Bali, Pak, ini Pak Pendeta ini tidak bisa diteruskan operasi ini, bahaya ini. Masa lo bisa meninggal Bapak nanti? Aduh, takut juga saya waktu itu, takut juga. Langsung, Yesus, ampuni saya, Tuhan tolong saya. Sendiri saudaraku, tidak ada siapa-siapa, jemaat jauh, tempatnya jauh dari tempat rumah sakit itu, jauh, tidak ada. Malam-malam saya sendiri ada satu perawat pria yang datang jenguk sejam, tiap 2 jam datang cuma ganti infus atau lihat infus. Tidak ada yang nemani saya. Waduh, ini kalau betul nih aku di waktu itu di ruangan agak luas. Tidak ada pasien lain, cuma saya sendiri. Singkat ceritanya 3 hari dirawat, harus dirujuk ke Palu. Dinaikkan di kapal begitu ya. Lalu ditemani satu perawat yang saya bayar, harus dibayar itu. Sampai di rumah sakit di Woodward. Lalu sudah ditangani, ditangani. Saya bisa istirahat. Menunggu 10 hari di antibiotik sampai abses atau nananya itu reda. Di sela-sela itu, Bapak Gembala tempat saya praktek tadinya itu datang menjenguk, tapi saya sudah setengah tidur begitu. Tapi saya dengar ada yang datang. Gembala saya tanya sama dokter yang menangani saya, bagaimana dok? Begini Pak Pendeta, kita sama-sama manusia katanya. Saya berupaya yang terbaik. Tapi kalau dalam 10 hari ini absesnya tidak menurun, kita tinggal tunggu satu arah, mujizat. Tuhan, 10 hari berarti umur saya tinggal ini. Lalu karena mungkin tidak mau ganggu saya tidur, pergilah. Waktu begitu beliau sudah pergi, 2 orang pergi, saya mulai garis dinding rumah sakit. 1, besok 2, 3, begitu sampai 10 hari. Disuntik tiap pagi dan sore, disuntik antibiotik. Hari yang ke-10, lalu datang perawat 5 orang. Pak Pendeta, ini akan jalani operasi, sudah bisa dioperasi, mari ganti baju. Diganti baju, saya ganti sendiri aja, saya ganti sendiri. Enggak bisa Pak, saya ganti sendiri, enggak boleh. Bapak keluar, saya ganti sendiri aja. Begitu ceritanya. Lalu kemudian dibawakan tempat tidur, saya bilang enggak usah, saya bisa jalan sendiri. Jalan sendiri, saya ditemani satu perawat ke ruang operasi. Ya gitu. Hari itu saya yakin bahwa saya masih hidup. Saya masih hidup. Dan saya bernasar kepada Tuhan. Di hari yang kedua waktu malam saya doa, saya nasar. Tuhan ampunilah dosa saya. Saya banyak kesalahan, hamba Tuhan muda yang bodoh. Ampuni saya. Jika Tuhan memberi saya kesempatan lagi hidup, saya mau melayani-Mu lebih sungguh-sungguh. Saya akan menjadi hamba Tuhan sampai garis akhir. Dan linangan air mata saya itu dilihat oleh Tuhan. Dan sungguh-sungguh. Waktu di meja operasi, di tensi saya normal, tidak takut, tidak apa. Tidak takut, dokter bilang, wah hebat nih pendeta ya. Tidak takut Pak, enggak. Tapi sebelum dioperasi saya doa dulu ya, boleh? Boleh, silakan Pak, silakan. Nah saya doa, lalu ya sudahlah. Disuruh ngitung 1, 2, 3, 4, 5, sudah hilang. Tahu-tahu pokoknya sekitar jam 5 petang, jam 5 sore baru saya sadar dari operasi tersebut. Dan hidup sampai sekarang. Jadi pukulan Tuhan. Kalau tidak dipukul, saya tetap menjadi seorang pelayan, tetapi sambil berbisnis. Kerja sambilan. Itu kalau tidak dipukul. Sebenarnya sudah banyak peringatan-peringatan sebetulnya. Tapi begitu, karena belum dipukul. Nah ini semoga jadi berkat kesaksian. Lewat peristiwa itu, Tuhan sayang hidup saya. Tuhan tidak mau saya binasa. Sebab Dia punya rencana yang indah dalam hidupku. Tahun 1994, 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, 1997, ternyata saya dipertemukan Tuhan dengan firman kabar mempelai. Terima kasih Tuhan. 4 tahun kemudian, tepatnya di Jalan Langga Dopi nomor 4, Tentena. Betul-betul di situ saya dapat merasakan perbedaannya. Dan memang Tuhan punya maksud rencana yang indah dalam hidupku. Kiranya ini menjadi kesaksian hidup ini.
Jadi begitu manusia, kalau dinasihati oleh firman Tuhan, seringkali tidak digubris. Meningkat, ditegur, ditemplak, itu ditegur, ditemplak. Masih tidak digubris. Padahal waktu itu saya sudah pernah punya pengalaman hampir tenggelam di sungai yang banyak buaya itu. Betul ini, itu sungai sudah buaya di situ sudah banyak makan korban, mau binatang sapi, ternak-ternak, mau manusia sudah banyak. Saya tenggelam di situ. Masih juga itu, masih juga. Betul-betul bebal itu. Pendeta muda bebal. Itu bebal. Kemudian dihajar itu baru minta ampun dan Tuhan tolong semua. Puji Tuhan, semoga kita bisa mengerti. Jadi kita kembali. Jadi manusia pada saat itu sudah tidak lagi diberi waktu kesempatan. Mulai pasal 9. Wahyu pasal 9 ayatnya yang ke-20 sampai 21 seterusnya sampai pasal 16. Manusia sudah tidak diberi waktu kesempatan untuk bertobat. Hari ini saat firman Tuhan datang kepada kita, jangan keraskan hati. Maksudnya bertobat itu, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Tadi di pada lembaran juga, kalau ada perkara-perkara yang tak suci, ya, itu kalau ada perkara-perkara yang tak suci, yang dapat membuat kita menjadi kering secara rohani. Mulai merosot, ada jarak. Dengan Tuhan ada jarak itu, dengan sesama juga, terlebih dengan Tuhan ada jarak. Kok seperti hampa begitu, kok Tuhan terasa tidak ada ini. Coba duduk introspeksi, kenapa kok terasa Tuhan tidak ada? Sebelumnya kok tidak sendiri, merasa wah ini penyertaan Tuhan, ini mujizat. Tapi tiba-tiba kok hampa, tidak rasa dekat Tuhan, kok makin jauh. Introspeksi. Yesaya 59:12 itu ya. Yesaya 59:12. Siapa tahu ada kesalahan. Introspeksi. Tunduk di hadapan Tuhan. Oh, firman dinyata ini kesalahan. Sadar bertobat. Oh, betul Tuhan, ampuni saya. Ini kesalahan saya. Ini yang membuat saya terpisah daripadamu. Ampuni saya Tuhan. Lalu Tuhan menolong kita sehingga Dia berkenan untuk menyertai kita. Begitu ya. Semoga kita bisa mengerti ya. Semoga kita bisa. Kita lanjut di ayatnya yang ke-18. Saat bokor yang ke-7 atau cawan yang ke-7 ditumpahkan, di bumi memancar kilat dan menderulah guru yang dahsyat. Itu kilat dan guru secara jasmani menakutkan, sangat menakutkan. Tapi yang kita pelajari secara rohani, kilat dan guru menunjuk kepada pembukaan firman. Pembukaan firman kabar mempelai. Matius 24 ayat 27. Matius 24 ayat 27. Tuh, ya, kilat dan guru menunjuk kepada pembukaan firman kabar mempelai. Matius 24 ayat 27. Sebab ya, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur. Ya, kilat memancar dari sebelah timur melontarkan dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Sampai ke barat. Kilat yang melontarkan cahayanya dari timur ke barat. Demikian pula lah kedatangan anak manusia. Tuh, kita sudah tahu ini ya. Di kilat sama dengan cahaya. Firman kabar mempelai yang dibuka rahasianya. Itu dahsyat itu. Ya, kilat yang memancar. Apa gunanya kilat yang memancar? Satu, untuk menyucikan pandangan mata. Itu mata, menyucikan mata rohani ya, menyucikan pandangan kita. Jadi kita butuh firman yang memancar seperti kilat sekarang untuk menyucikan mata hati. Efesus 1 ayat 18 sampai 19. Efesus pasal 1 dari 16 ya boleh. Efesus 1, 16, 17, 18, 19. Efesus pasal 1, 16 sampai 19. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, ya. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku.
dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Ya. yaitu Bapa yang mulia itu, Iya. supaya Ia memberikan kepadamu roh Roh hikmat dan wahyu. dan wahyu atau untuk pembukaan. mengenal- Wahyu dalam bahasa Latin atau Yunani apokalipsis. Apokalipsis atau menyingkap tabir. Menyingkap tabir. Apokalipsis atau menyingkap tabir rahasia. Itu wahyu, itu wahyu. Untuk mengenal dia untuk mengenal Dia dengan benar. benar. Tuh kalau ada wahyu pembukaan firman kabar mempelai, nah, kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Hasilnya ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Cukup di situ dulu. Untuk menjadikan mata hatimu terang. Jika di dalam penggembalaan tidak ada pembukaan firman kabar mempelai, nah, maka mata hati jemaat termasuk hamba Tuhan dulu menjadi mata hati yang gelap atau buta hati. Buta hati, buta rohani. Buta hati sama dengan buta rohani. Buta hati sama dengan buta rohani. Wah, ini lebih ngeri daripada buta jasmani. Buta hati atau buta rohani. Buta hati atau buta rohani. Tapi kalau tercelik, nah ayat kalimat selanjutnya, agar kamu mengerti. Agar kamu mengerti Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ini satu, pengharapan itu di depan atau di belakang? Kalau Bapak Ibu berharap sesuatu itu yang di depan atau yang di belakang? Di depan, betul ya? Di depan pengharapan itu. Itu bagaikan mata. Mata bagi tubuh untuk memandang, untuk melihat, itu memandang, melihat objek, bagi jiwa untuk membayangkan. Untuk membayangkan. Nanti kalau sudah terpisah, kita sudah tidak ibadah, saya ingat Dr. Rivo pakai baju merah muda ya. Sudah tidak bisa, sudah tidak ketemu lagi nanti. Saya masih ingat, wah nanti tadi Dr. Rivo pakai baju merah gitu ya. Nah, itu bisa dibayangkan pakai baju merah dia. Nah, begitu. Nah, lalu mata bagi roh untuk mengharapkan. Nah, timbul harapan, kapan lagi nanti ketemu ya dengan Dr. Rivo? Oh, pasti nanti ibadah nanti bisa ketemu. Itu. Jadi mengharap itu di depan bukan di belakang. Kalau yang di belakang itu masa lalu itu. Kalau yang di depan itu yang diharapkan di depan. Nah, mengharapkan. Jadi mata batin kita dibersihkan lewat firman yang terang seperti kilat, firman kabar mempelai, untuk menyucikan pengharapan kita kepada Tuhan. Untuk menyucikan pengharapan kita kepada Tuhan. Itu tertulis ya dalam Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-19-20. Boleh baca? Ibrani 6, 19-20. Itu pengharapan itu. Itu letaknya di depan itu. Ayo, silakan. Nah, ayat 19, pengharapan itu adalah saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tabir itu tabir ruangan maha suci. Di depan itu bukan di belakang. Nah, itu kalau ada pengharapan, kita punya pengharapan. Kalau ada pembukaan firman, kabar mempelai menyucikan mata batin, mata hati, tidak buta jadinya. Tapi tercelik sehingga kita bisa punya pengharapan yang kokoh kepada Tuhan. Apa itu ayat 20? Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Oh, memandang kepada Yesus imam besar. Memandang Yesus sebagai imam besar yang sudah merintis jalan bagi kita. Itu di depan, berarti di depan. Puji Tuhan. Kalau ditarik di Yohanes 10 ayat 1 sampai 5 itu, di Yohanes 10 ayat 1 sampai 5. Nah, kalau kita mengalami penyucian pandangan itu, kita bisa melihat Yesus Gembala Agung berjalan di depan itu. Coba ayatnya yang ketiga saja. Ayo, ayat 3. Yohanes 10 ayatnya yang ketiga. Untuk dia, ya, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ya, terus dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing
menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ya, terus jika semua dombanya Jika telah semua dibawanya Dombanya telah dibawanya keluar, ia ia berjalan berjalan di depan itu di mereka, depan mereka, dan domba-domba dan itu domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Nah, itu saudaraku. Jadi betapa butuhnya kita terhadap firman seperti kilat. Nah, cahayanya begitu terang. Di tengah-tengah kegelapan itu saudaraku, kalau ada kilat, ngeri-ngeri juga. Tapi terang itu. Saya punya pengalaman di tahun 90, tahun 1990. 1990, ya betul. Waktu itu kami jalan dari Tentena ke Badak, lalu dilanjutkan ke Beswa, ke Doda. Nah, suatu perjalanan yang cukup panjang itu. Lalu gelap gulita. Senternya cuma satu, kami 9 orang cuma satu senter dan mati, habis baterai. Kami harus tembus di salah satu kampung yang pertama itu kami dapatkan di Doda namanya. Nah, itu dari hutan. Itu gelap gulita, gerimis. Nah, pemandu jalan kami sudah kalau pemandu jalan itu sudah tidak tahu jalan. Bagaimana dengan kita orang yang belum pernah ke situ? Saya tanya kepada teman yang jadi mata jalan itu. Masih jauh, bro. Aduh, kita tidak tahu ini. Barangkali di mana tidak ada cahaya, rumah-rumah barangkali kelihatan lampunya itu tidak ada. Tahun-tahun itu. Lalu memancar kilat. Di sana dia bilang, di sana. Tapi masalahnya ini, dari tempat kami mau beranjak itu padang alang-alang, banyak durinya itu. Gelap gulita. Pokoknya itu keadaan yang tidak enak diceritakan sebenarnya. Tapi kilat-kilat itu membantu, cukup membantu. Petunjuk jalan itu bilang, Dek, kira-kira ya 2 jam lagi kita sudah sampai di kampung yang kita tuju. Senangnya kami 8 orang itu, 9 dengan dia, senang. Jalan pokoknya semua pegang rangsel. Teman dibilang, ayo jalan. Sampailah kami di tempat itu. Pokoknya sudah kira-kira jam 11 malam. Sudah jam 11 malam. Gembala ternyata sudah menunggu dengan hidangan yang panas-panas. Disambut bukan dengan hidangan yang kenapa sampai malam kalian? Ditanya, ya sudahlah. Saya pikir jawabannya terserah mereka, teman-teman yang menjawab. Saya sudah lapar betul. Begitu. Dibantu oleh kilat. Set. Walaupun gunturnya tidak terlalu besar, tapi sudah cukup membantu. Karena hujannya tidak deras sekali, yang deras di bagian lain. Di sana. Teman saya yang sudah biasa itu di sana. Tenang, kita jalan saja. Kendati kaki kami banyak ditusuk rebungnya ilalang itu. Tapi sampai juga, Tuhan tolong. Ini perjuangan untuk belajar menjadi hamba Tuhan. Berjuang untuk belajar jadi hamba Tuhan. Kalau mengenang semua itu, ditolong Tuhan. Nah itu, jadi kalau ada cahaya kilat, kita lihat apa yang di depan. Di tengah-tengah kegelapan itu, firman kabar mempelai diserukan dalam Matius pasal 25 ayat 6. Waktu tengah malam, gelap, terdengar orang berseru, apa? Mempelai datang, song-songlah dia. Bagaikan kilat yang memancar. Menyucikan pandangan kita. Supaya kita tidak berpandangan daging dalam pelayanan, dalam ibadah, pengikutan kita kepada Tuhan. Tidak berpandangan daging, berpandangan duniawi. Tidak, sebagai hamba Tuhan terutama, tidak berpandangan duniawi. Semua diukur dengan perkara-perkara dunia. Semua diukur, ditera dengan perkara dunia. Sehingga tidak bisa melihat perkara yang rohani. Tujuan kita digembalakan ini supaya kita bernilai rohani. Mau dirohanikan. Pandangan kita dicuci lewat firman kabar mempelai yang seperti kilat yang memancar. Mazmur 18 ayat 14 mulai. Mazmur 18 ayat 14 mulai. Mazmur 18
Mazmur 18 ayat 14 mulai. Yuk. Maka Mazmur. Tuhan mengguntur di langit, Maka Tuhan mengguntur di langit yang maha tinggi memperdengarkan Nah, suaranya. nanti ini tentang guntur nanti ya. Nah, 15 dilepaskannya Dilepaskannya panah-panahnya panah-panahnya sehingga diserakkannya mereka. kilat Kilat bertubi-tubi. bertubi-tubi sehingga dikacaukannya mereka. Ya. Lalu kelihatanlah Lalu dasar. kelihatanlah dasar-dasar Nah, ini lautan dan tersingkaplah Puji alas-alas Tuhan. dunia. Ya, terus. Karena hadikmu ya Tuhan, Ya, karena hembusan nafas napas dari hidung. hidungmu. Nah, ini kalau firman dibuka seperti cahaya kilat dulu ya, seperti cahaya kilat yang menerangi dasar lautan, yang menerangi dasar lautan. Menembus dasar lautan. Hasilnya ayat 17-18. Ia menjangkau dari tempat tinggi. Aku. Nah, dia menjangkau. Jadi kalau ada firman kabar mempelai diberitakan dalam penggembalaan, artinya tadi membuka mata, menyucikan pandangan kita supaya punya pengharapan itu. Nah, kemudian yang berikut dia menjangkau. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi. Nah, dijangkau berarti berarti sudah sampai ya. Dijangkau, sudah sampai. Saya menjangkau Anda. Dijangkau dari tempat tinggi. 2, mengambil dijangkau, diambil, terus menarik banjir. aku. Jangkau, ngambil, narik, satu lagi. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah. Melepaskan. Jadi menjangkau, mengambil, menarik, melepaskan. Terjadi kuasa kelepasan. Senangnya. Dilepaskan dari musuh sama dengan dilepaskan dari dosa. Dari musuh itu setan dengan dosa itu. Musuh, dilepaskan dari dosa-dosa. Dilepaskan dari pencobaan-pencobaan. Dilepaskan dari kesulitan. Itu kalau firman kabar mempelai kita bisa terima, kita bisa alami kuasanya. Mengalami kelepasan dari dosa, dari pencobaan, kesulitan, kemerosotan, dilepaskan. Dan kita mengalami kelegaan. Luar biasa. Tadi duduk sebelum ibadah ini saya saksi, tiba-tiba mata kiri saya tiba-tiba sakit luar biasa. Sakit, bingung saya karena apa ini? Kok sakit dipegang sakit gitu. Saya sudah kompres dengan tisu basah itu. Tidak banyak menolong. Saya mendesis, Yesus tolong saya, Yesus tolong. Istri saya tanya, kenapa Pak? Sakit sekali. Nah itu sebetulnya tidak kuat saya waktu itu. Aduh ini Tuhan tolong saya, mata saya tinggal satu ini yang berfungsi. Sebelah kiri ini, kalau ini ada apa ini terjadi, Tuhan tolong. Saya mau melayani Tuhan. Begitu dalam doa saya, Tuhan tolong. Saya pegang sakit gitu. Saya salin, kemudian saya nekat datang di depan sini. Sambil duduk saya menyembah kepada Tuhan. Yesus tolong saya. Berkati pelayanan saya, Tuhan tolong. Nah, saya rasakan kuasa Tuhan. Saya rasakan betul dan sungguh waktu tadi diserahkan itu sudah langsung kayak dingin begitu rasanya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, bisa melayani. Itu tadi diizinkan Tuhan. Nah, bagaimana nanti kalau diizinkan Tuhan begitu? Tuhan tolong. Ya nih, kuasa kelepasan. Ditolong Tuhan, diselamatkan, dilepaskan dari dosa yang pertama. Dilepaskan dari malapetaka, mara bahaya malapetaka. Secara jasmani dan rohani juga. Sekarang ini setan mengancam kita dengan berbagai-bagai malapetaka. Supaya kita gagal, jatuh, hancur secara rohani. Hancur jasmani. Mau menghantam pribadi, menghantam nikah, buah nikah, menghantam pekerjaan ekonomi. Sekarang ini daya beli sangat menurun sekali. Itu sudah banyak diberitakan di YouTube. Tidak sedang baik-baik saja keadaan sekarang. Tidak sedang baik-baik saja. Orang lebih baik menyimpan uangnya, tidak belanja.
tidak belanja. Sehingga pedagang mengeluh, aduh gimana ini. Ya, terjadi gejala-gejala krisis, gejala krisis. Terjadi gejala krisis. Tahun 98 sudah terjadi itu. Dokter Ivo tahun 98 masih ingat. Terasa juga, tapi karena masih umur berapa 8 tahun ya. Masih SD ya. Nah, orang tua yang merasakan, kalau kami merasakan betul-betul. Ya itu krisis moneter. Nah, Tuhan tolong kita berdoa ya, supaya bangsa negara kita masih diluputkan, ditolong oleh Tuhan. Terutama anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang ada di negeri harus banyak berdoa. Kita berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Doakan pemerintah kita, doakan negeri bangsa kita. Sekarang mendunia, kuda hitam sedang meloncat. Kesulitan ekonomi, Wahyu 6 itu. Ayatnya yang keempat dan 5. Nah itu, sehingga secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Nah itu ya, betul-betul. Hanya yang punya dinar nanti yang mengalami pertolongan. Camkan baik-baik ini ya. Hanya yang punya, bukan dinar, bukan uang mata uang yang jasmani. Itu dinar itu adalah kehidupan yang aktif, kerja di kebun anggur. Matius 20 ayat 1 sampai 7. Matius 20 ayat 1 sampai 7. Nah itu nanti yang dapat pertolongan Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan. Dilepaskan, diluputkan, dilepaskan dari dosa, diluputkan dari celaka mara bahaya, diluputkan dari pencobaan, dari macam-macam. Ya, macam-macam. Tuhan tolong kita semua. Baik. Nah, ayatnya yang ke-15, dilepaskannya panah-panah. Di kilat itu juga bagaikan lontaran anak panah dari Tuhan. Anak panah dari Tuhan. Anak panah. Ayat menerangkan ayat. Arti rohaninya ayat menerangkan. Dibukakan firman. Dibuka ayat menerangkan ayat. Panah dilepaskannya. Ayat menerangkan ayat. Anak panah dilepaskannya itu. Ayub 16, 13, 14. Ayub 16, 13, 14. Ayub 16, 13, 14. Ayub 16, 13, 14. Yuk. Ya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan. Ya, ginjalku ditembus dengan tak kenal belas kasihan. Terus. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Itu empedu itu kepahitan. Nah, ayat menerangkan ayat bagaikan mata panah itu. Ayat menerangkan ayat tertulis dalam Alkitab, dalam urapan Roh Kudus, dibuka rahasianya. Itu menembus ginjal, perasaan yang terdalam. Perasaan yang terdalam. Ginjal menunjuk perasaan kita yang terdalam. Tuh ginjal. Tuh ya, ditembus sampai empedu, ditumpahkan keluar. Ditumpahkan ke tanah. Ayat 14, ya merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Laksana seorang pejuang. Nah, dirobek-robek. Dirobek-robek. Merobek daging. Tentu merobek daging lewat doa penyembahan. Merobek daging aku, yang merobek-robek aku. Apa yang kita pertahankan yang selama menjadi penghalang, dikoyak. Lewat ketajaman firman kabar mempelai. Tuhan tolong kita semua. Biar kita disucikan ya, pandangan kita tadi disucikan. Sehingga kita berpandangan rohani. Kita bertanya pada diri sendiri, untuk apa ya saya menekuni penggembalaan? Nah, bisa jawab, supaya saya dirohanikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk apa ya saya digembalakan? Supaya saya mendengar firman kabar mempelai. Untuk apa ya? Supaya mencucikan pandangan saya itu seperti kilat memancar. Nah, puji Tuhan. Satu lagi ya, kalau kilat memancar disertai guru, menyambar perkara yang tinggi-tinggi, betul ya? Perkara yang tinggi-tinggi. Nah, perhatikan, jika dalam penggembalaan tidak ada firman bagaikan kilat dan guru, maka dalam jemaat hanya akan bercokol kesombongan. Hanya akan bercokol kesombongan. Ada 2 macam kesombongan. Sombong jasmani, yaitu sombong jasmani.
dan sombong rohani. Contoh yang paling tepat adalah Raja Uzia. Contoh yang paling tepat adalah Raja Uzia. Nah, sombong jasmani, sombong rohani. 2 Tawarik 26 itu ya. Ayat 16 mulai, nanti bisa dibaca sendiri saja. Saya cuma tunjukkan ayat-ayatnya karena banyak nanti kalau dibaca. Atau boleh dibaca, ya ayat 16 boleh. 2 Tawarik 26 ayat 16. Nah, ini Raja Uzia. Tadinya dia lemah, raja ini lemah itu. Banyak musuhnya. Lemah, kerajaannya juga goyang di dalam banyak masalah. Tapi dia berikhtiar cari Tuhan. Dia berikhtiar cari Tuhan. Lewat bimbingan Imam Asaria dia cari Tuhan. Nah, setelah ia kuat, nah yuk. Dia di ayat sebelumnya itu dia ditolong Tuhan. Dia ini gemar pertanian ini. Raja Uzia ini. Pokoknya raja yang kaya ini ditolong Tuhan. Kaya, berhasil jasmaninya. Dia punya angkatan perang yang disegani. Ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia tinggi hati. Tinggi hati. Nah, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Nah, itu sombong jasmani, merasa diri hebat. Padahal Amsal 16 ayat 18, Amsal 16 ayat 18, Amsal 16 ayat 18, tinggi hati mendahului kehancuran. Yuk, Amsal 16 18. Amsal 16, 18. Nah, kecongkakan mendahului kehancuran. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, betul ini, ayat ini betul. Betul, Raja Uzia congkak. Karena sudah merasa hebat, sudah merasa berhasil. Hati-hati ya. Yang bekerja, hati-hati. Ingat dari mana dulu kita merayap cari pekerjaan. Saya jujur saja, dulu saya di sebuah kota diminta untuk melayani di satu perusahaan cukup besar. Dan karyawan Kristennya, banyak itu. Hampir 300 atau 400 karyawan. Karena jumlah total karyawan 7.000. 7.000 karyawan. Banyak sekali itu. Yang Kristen itu ya sekitar 300-400an. Nah, lalu sebelum saya iakan, manajernya datang bilang kalau nanti ibadah usahakan Pak Pendeta khotbahnya Bapak nanti untuk memberi semangat kepada karyawan-karyawan kami dan juga jangan demo, jangan demo dan yang lain-lain, pokoknya begitu, jangan melawan perusahaan, manajemen, jangan. Nah, dipesan begitu. Ya, lalu saya tidak bersedia. Saya cuma berpikir secara moralitas itu. Kalau mau cari pekerjaan tuh, seperti orang ngemis. Melamar pekerjaan itu seperti orang ngemis. Ya, pokoknya gitulah. Setelah diterima, malah congkak. Melawan perusahaan yang mempekerjakan. Padahal sudah diatur, itu gaji sudah diatur, sudah sesuai. Tapi karena hasutan yang melawan. Nah, ini saya tidak bicara politik ya. Hati-hati pokoknya. Itu mencari pekerjaan susah, merayap. Setelah diangkat jadi karyawan, malah tidak berterima kasih. Akhirnya manajemen PHK, baru. Nah, begitu ya. Baik, jadi jangan sombong. Raja Uzia sudah berhasil ditolong Tuhan, tapi sombong. Congkak, tinggi hati, itu sombong jasmani. Sombong jasmani. Itu di Kejadian 13 itu peristiwa Bapak Abraham dan Lot itu gara-gara diberkati itu, bukan karena kekurangan gandum, kekurangan air, bukan, karena diberkati. Yang satu tidak mampu terima. Gembala-gembala Lot bertengkar dengan gembala Abraham, memperebutkan ladang penggembalaan, memperebutkan padang penggembalaan. Ya, sehingga harus berpisah. Itu yang terjadi sekarang ini. Tuhan tolong kita semua. Di ayat selanjutnya, ayat 16, 17, 18, Raja Uzia ini sombong rohani. Dia mau campur aduk, mencampuri urusan pelayanan yang bukan tugasnya dia. Itu Raja Uzia. Semoga kita bisa, jangan main-main ya. Jika tidak ada firman kabar mempelai,
yang seperti kilat dan guru, maka dalam jemaat hanya akan bercokol roh kesombongan, kecongkakan. Sombong congkak. Itu sombong rohani, jasmani, sombong rohani. Sombong jasmani, ya, contoh yang tepat tadi Raja Uzia itu. Sombong jasmani, sombong rohani. Jadi congkak. Ya, Tuhan tolong kita semua. Nah, kalau diberkati Tuhan, ingat dari mana kita datang, diangkat oleh Tuhan. Itu yang selalu saya beritakan. Saya ingatkan kepada sidang jemaat, kepada saudara-saudara saya, adik-adik, ipar-ipar, saya ingatkan. Tuh, kalau kalian diberkati sekarang, ingat dari mana dulu kalian datang. Dari mana. Jangan lupakan itu. Nah, puji Tuhan. Saya juga begitu, kalau sudah merasa sudah diberkati, begitu di hati saya, dari mana kau dulu, dari mana kau dulu, begitu, oh Tuhan ampuni saya Tuhan. Oh ampuni saya Tuhan, saya dulu tidak baik, nah, begitu langsung diam, atau menyembah, langsung datang berlutut menyembah, oh Tuhan terima kasih Roh Kudus, Engkau mengingatkan siapa saya, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, cuma biji mata, tapi sekalipun kecil biji mata tadi, kalau sakit juga, tidak boleh ada satu partikel kecil pun yang boleh menimpa biji mata Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Ayo, kalau diberkati Tuhan, dipakai, diberkati Tuhan, diangkat secara jasmani, diangkat, jangan sombong. Jangan sombong kepada Tuhan dan sesama, jangan. Jangan, nanti jatuh nanti. Sebab itu firman tampil seperti kilat dan guru untuk menyucikannya. Untuk menyambar. Untuk menyucikan kesombongan. Nah, Tuhan tolong, tadi pandangan kita sudah disucikan lewat kilat. Ya, kemudian kesombongan kita disucikan. Supaya tidak sombong seperti Raja Uzia. Tidak sombong seperti Raja Uzia. Yesaya 14, tidak sombong seperti Lucifer. Nah, aku ndak naik itu ya. Ayat pasal Yesaya 14 itu. Ayat 12 kalau tidak salah. Yesaya 14, 12. Yesaya 14, 12. Coba lihat Yesaya. Ya betul, ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, ya. putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, ya, aku hendak naik ke langit. Aku hendak naik ke langit. Terus aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang pokoknya 5 Allah. kali deh. Itu dia. Aku hendak. Sebaliknya Tuhan jatuhkan kamu ke tempat yang paling rendah. Nah, itu Tuhan tolong kita semua. So, saya punya pengalaman banyak. Sombong juga punya. Disombongi orang juga pernah. Pengalaman disombongi orang pernah juga. Saya dan istri waktu itu di satu perjalanan, ya padahal teman. So itu kamu, lihat kita orang, begini. Jatuh juga. Saya enggak kutuk-kutuk, jatuh dia. Hancur. Jangan main-main soal kesombongan. Sebab tinggi hati mendahului kehancuran. Tuhan tolong kita semua. Syukur ada firman seperti kilat dan guru. Firman kabar mempelai. Seperti anak panah yang runcing itu. Menumpahkan empedu, kepahitan dalam hati. Ditumpahkan, dinyatakan. Ginjal ditusuk, perasaan yang terdalam. Tuhan menjangkau kita. Tuhan menarik kita. Lalu Tuhan melepaskan kita, membebaskan kita. Puji nama Tuhan. Yang kedua, guru. Tadi kilat menyucikan pandangan mata. Guru menyucikan telinga, pendengaran. Itu di zaman yang gelap, akhir zaman ini, kita butuh suara firman bagaikan bunyi guru. Ya, suara bagaikan bunyi guru. Suaranya bagaikan suara Tuhan, bagaikan bunyi guru yang dahsyat untuk menyucikan pendengaran, telinga bagi tubuh untuk mendengar, bagi jiwa untuk mengingat apa yang kita dengar.
bagi roh, telinga roh, untuk percaya atau beriman. Untuk percaya atau beriman. Nah, menyucikan iman, sama dengan menyucikan iman. Menyucikan pendengar, supaya bisa taat, dengaran. Sudah zaman gelap gulita, akhir zaman gelap gulita, ditambah tidak taat, sudah. Ditambah tidak taat, sudah hancur. Sudah di zaman gelap, tidak mau taat. Tidak mau taat dengar pada firman pengajaran. Siapapun kita pasti disergap oleh dosa zaman Nuh, dosa zaman Lot yang terulang di zaman akhir ini. Pasti disergap. Tidak ada ampun, pasti disergap. Dihancurkan lewat dosa makan minum, dosa kawin mengkawinkan. Dosa makan minum, mulai merokok, mabuk, narkoba, kawin mengkawinkan. Dosa seks dengan segala ragam jenisnya itu. Menyergap, menghancurkan kita. Ya, sekarang ini dosa ini menghantam dari anak-anak. Ada satu orang dokter yang sampai gemeter dia menyampaikan di sebuah podcast. Di sebuah podcast, minta maaf ini. Anak masih di bawah umur itu sudah melakukan dosa-dosa itu. Saya wawancara dari salah satu, saya ikuti itu bukan karena apa. Saya mau tahu sampai sejauh mana pekerjaan dosa. Sangat ngeri sekali. Sangat ngeri sekali. Menghantam korbannya tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Bahkan anak-anak yang di bawah umur pun. Anak-anak yang di bawah umur pun. Dihantam. Orang dewasa lanjut usia juga, sudah lansia. Sudah lansia. Banyak orang bilang sudah bau tanah. Sudah bau tanah. Katanya orang-orang itu, kalau sudah lansia 50 ke atas sudah lansia. Masih berbuat dosa, puncaknya dosa. Di zaman gelap ini, paling menjijikkan, paling kotor, busuk, menjijikkan. Jika kita tidak taat dengar-dengaran, habis kita. Habis, siapapun kita, saya termasuk, habis. Habis. Sebab itu kita butuh kilat dan bunyi guru yang menggelegar. Supaya kita bisa taat, dengaran. Seperti domba itu. Nah, domba mendengar suara gembala. Itu di Yohanes 10 tadi ya, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Itu domba-domba mendengar suara. Kita baca ulang, mari boleh. Ayatnya yang ketiga langsung. Yohanes 10 langsung ayatnya yang ketiga. 10 langsung ayat 3. Ya, untuk dia penjaga membukakan pintu. Ya. Atau dari ayatnya, ya betul, ayat 3, 4, dan 5. Nah, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Ya. Dan menuntunnya keluar. Ya. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan berjalan mereka. Di depan, matanya memandang. Terus dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena dia mereka mengenal suara telinga, taat dengar-dengaran. Ayatnya yang kelima, awasan. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Mereka lari dari domba yang taat tidak mau dengar suara lain. Tidak mau dengar ya suara asing, tidak mau. Tidak mau dengar suara asing, tidak mau. Suara asing. Terus karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Tapi kalau di zaman gelap, akhir zaman tanpa cahaya, tersesat kita. Ditambah tidak taat dengar-dengaran, hancur. Maka akan mengikuti domba, jemaat mengikuti suara asing, suara orang asing. Sama dengan ajaran-ajaran palsu. Ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman kabar mempelai, itu suara asing. Tapi di kitab Yeremia ada loh ya, malah suka, cinta sekali kepada orang asing itu. Di Yeremia pasalnya yang kedua, Yeremia 2 ayat, bentar ya, ayat 25. Ayat 25. Jagalah supaya kakimu jangan tak bersepatu
dan supaya kerongkonganmu jangan haus. Ya, tetapi Tetapi engkau berkata, "Oh, percuma saja, percuma. Sebab aku cinta kepada orang-orang asing. kepada orang-orang asing." Jadi aku mau mengikuti mereka. Itu jemaat orang Israel lebih cinta orang asing, ajaran asing, suara asing, itu ya, yang tidak dikenal tapi mau diikuti. Suara asingnya itu yang tidak kita tahu. Syukur-syukur kalau masih bisa bilang yes, no, 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 yes, yes. Beautiful. Apalah ya, yang tidak tahu bahasa asing ya. Kalau saya sedikit-sedikit tahu kemurahan Tuhan, sedikit-sedikit tahu. Ada bacaan-bacaan begitu, ya sedikit-sedikit saya tahu. Karena pernah belajar sedikit, karena banyak yang lupa. Dibantu kamus sedikit. Makanya saya untuk melatihnya ada Alkitab King James Version saya coba, atau ya Alkitab terjemahan yang baru itu dalam bahasa Inggris. Puji Tuhan masih bisa sedikit-sedikit, masih bisa. Tapi kalau yang awam betul, apa ini? Apa ini? Wow, yang ditahu cuma, wow, orang itu putih, rambutnya kuning, hidungnya mancung, tinggi, jangkung. Aku mau ikuti. Itu. Kendati dijual-jual di sana. Dijual-jual. Maksudnya ya begitulah. Orang kalau namanya bahasa asing kita tidak tahu, disuruh yang jahat, dia bilang yang baik. Dia bilang yang baik. Oh, saya ini pernah saking mau pengennya belajar bahasa Minahasa. Kebetulan di kampus saya waktu itu, kampus kami 80% dari Minahasa. Teman saya ini memang nakal juga dia. Tapi gagal jadi hamba Tuhan, dia gagal. Dia bilang sama saya, coba bilang sama direktur, begini bahasanya. Apa itu artinya? Selamat pagi om. Oh, coba ulang. Nah, itu selamat pagi, sekop kuko. Gitu. Tas sekop kuko. Itu, tas sekop kuko. Gitu. Baru itu artinya saya tendang kamu. Tapi dia bilang sama saya, selamat pagi om. Ah betul, direktur datang. Nah, datang, tas sekop kuko. Apa kamu bilang? Tas sekop kuko. Apa artinya? Selamat pagi om, siapa yang ngajar? Saya sebut, panggil dia ke sini. Ya karena bahasa asing itu. Bahasa asing. Tas sekop kuko, artinya saya tendang kamu. Ya sepintas jadi tertawaan saya, dijadikan tertawaan satu asrama itu. Saya bilang, wah jahat sekali mereka ini. Syukur tidak ada yang mau belajar bahasa Jawa. Kalau ada saya balas juga, tapi karena tidak ada ya sudah. Saya yang kena, itu pengalaman. Yang begitu mau diikuti. Bukan selamat pagi. Untung direktur itu tahu kalau saya bukan orang Manado. Jadi maklum dia. Kalau saya orang Manado, bisa dikeluarkan dari sekolah itu. Dari kampus, tidak boleh. Itu. Jadi jangan senang-senang ya dengan suara asing. Mencelakakan semua. Amin. Ajaran asing itu mencelakakan. Makanya didengarkan firman, bagaikan bunyi guru yang dahsyat. Bagaikan bunyi guru yang dahsyat. Untuk menyucikan, puncaknya mari, Wahyu 19. Wahyu 19. Wahyu 19. Wah ini sudah tahu semua ya. Wahyu pasal 19. Seperti bunyi guru. Seperti bunyi guru yang dahsyat. Seperti bunyi. Ayatnya yang ayatnya yang ke 1, 2, ayatnya yang ke-1. Suara dari surga himpunan besar orang banyak. Ya, ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Ya, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat katanya. Haleluya. Seterusnya. Seperti bunyi guru, firman kabar mempelai. Kita rindukan. Sekalipun keras buat daging. Sekalipun keras buat daging, tetapi benar-benar menyucikan kita semua. Amin, menyucikan kita. Kalau tidak ada firman seperti kilat seperti guru, wah sombong semua kita orang. Dan binasa, buta rohani, tuli rohani, tuli rohani. Tidak bisa dengar apapun, hanya bisa mendengar suara daging. Suara setan kita dengar, suara daging, tapi tidak dengan suara Tuhan. Nah itu, makanya kita berterima kasih, ada kilat, ada guru, nanti disertai dengan
gempa bumi. Kegerakan itu arti rohaninya. Goncang itu namanya arti rohani, kegerakan, bergerak itu. Bergerak secara rohani ya. Secara terjadi pergerakan, terjadi kegerakan atau pergerakan. Yaitu kita menuju kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Yang dibutuhkan hanya orang yang punya pandangan rohani dan taat dengar-dengaran. Mata dan telinga. Makanya wahyu itu selalu. Aku melihat, aku mendengar, aku mendengar, aku melihat, sesudah itu aku melihat, lalu aku mendengar. Itu pokoknya mata, telinga, mata, telinga, mata, telinga. Itu saya ulang ya, yang dibutuhkan dalam kegerakan besar di akhir zaman hanyalah kehidupan yang taat, yang punya pandangan rohani dan taat dengar-dengaran. Sama dengan kehidupan yang mantap dalam penggembalaan. Sudah cukup. Taat dengar-dengar. Pandangan rohani tadi di Yohanes 10 tadi. Itu bisa melihat Yesus yang tampil di depan. Suara Yesus gembala didengar. Jadi yang dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir pembangunan tubuh Kristus hanyalah kehidupan anak Tuhan, hamba Tuhan yang punya pandangan rohani dan taat dengar-dengaran. Kalau tidak bisa. Biar ikut KKR, saya tidak menghina loh ya, ikut KKR jam terbangnya. Kalau tidak taat dengar-dengaran, tidak bisa. Tidak bisa. Sampai dibela-belain harus ya mengumpulkan sedikit demi sedikit. Pokoknya demi bisa berfellowship, bagus sudah bagus, saya senang. Sudah bagus, tapi sesudah fellowship apa yang terjadi? Sesudah fellowship sana, fellowship sini. Itu harus ditanya pada diri sendiri, saya ini jam terbangnya ini sudah tinggi. Ikut sana, ke sana, ke sana, ke sana. Dengar firman seperti, lihat firman seperti kilat, seperti guru. Nah, tapi implementasinya bagaimana? Nah, sudahkah saya praktekkan dalam pelayanan, dalam hidup sehari? Kalau masih tidak taat, masih berpandangan daging, berarti belum mengalami kegerakan. Belum mengalami kegerakan. Diperiksa, saya juga diperiksa malam ini. Saya juga diperiksa, kami suami istri diperiksa. Terjadi kegerakan atau tidak? Sudah taat dengar-dengaran? Sudah punya pandangan rohani? Kalau tidak ada pergerakan apapun selain kegerakan daging. Selain kegerakan daging saja. Daging dengan segala keinginan, tuntutan, nafsunya. Itu yang bercokol. Amarah, emosi, daging najis, dan itu yang ada. Sebab tidak ada kegerakan, tidak terjadi kegoncangan. Tidak mengalami gempa yang rohani. Tuhan tolong kita semua. Yuk malam ini, sebelum kita pulang ke tempat kita berdoa supaya Tuhan kerjakan kegerakan di dalam batin kita. Sehingga mempengaruhi kehidupan kita setiap saat. Itu kegerakan Roh Kudus hujan akhir mempengaruhi kegerakan hidup kita setiap hari, setiap saat. Tuhan tolong kita. Inilah firman yang bisa saya kemukakan petang ini. Nanti yang lain-lain akan kita dengarkan di waktu yang kemudian. Tuhan Yesus menolong kita semua. Tuhan Yesus menolong kita semua. Puji Tuhan. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan. 218 nyanyian roh. Dipenuhi kemuliaan. Tuhan tolong kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita mau menyembah kepada dipenuhi kemuliaan. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan. Haleluya. Dipenuhi pujian. Haleluya. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Korban pujian. Haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima sembah. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci,
haleluya. Kau layak terima sembah, hanya Kau Tuhan. Tundukkan kepala semua, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Oh Tuhan, terima kasih. Dipenuhi pujian kami berikan padamu. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Oh haleluya. Kau layak terima sembah. Yesus Kau Tuhan. Tuhan tolong kami di zaman gelap gulita ini. Haleluya, haleluya. Tolong jemaat-Mu Tuhan, domba-domba-Mu Tuhan. Di zaman akhir, zaman gelap paling menjijikkan ini, lindungi kami, sucikan hidup kami Tuhan. Sucikan jemaat Tuhan, haleluya. Hanya Kau Tuhan, haleluya, haleluya. Tundukkan kepala. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima sembah. Yesus Kau Tuhan. Kau saja jangkau kami Tuhan. Tarik kami Tuhan. Lepaskan kami Tuhan. Lepaskan kami Tuhan. Tarik sidang jemaat. Hanya Kau Tuhan. Dengan pelan-pelan. Sambil menyembah kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih. Firman bagaikan kilat dan guru. Haleluya, haleluya. Hamba menyembah. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Hamba menyembah, hamba menyembah, hamba menyembah, hamba menyembah. Celikkan mata batin kami Tuhan. Sidang jemaat domba-domba-Mu Tuhan, celikkan. Celikkan. Yang ikuti pada virtual dimanapun Tuhan, celikkan. Haleluya. Tidak berpandangan daging lagi. Tidak berpandangan jasmani duniawi itu. Tapi berpandangan yang rohani Tuhan. Haleluya. 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 Bisa taat. Bisa taat dengar-dengaran Tuhan. Domba yang tergembala yang dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Haleluya. Hanya kehidupannya memiliki pandangan rohani. Hidup yang rohani dan taat dengar-dengaran. Haleluya. Ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Hamba menyembah, hamba menyembah. Hamba menyembah, hamba menyembah, hamba menyembah. Hamba menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan sampai kami menghindar dari firman yang seperti kilat dan guru ini. Oh, tidak enak buat daging, menyesakkan, memekakkan telinga. Tapi biarin jadi kerinduan kami, harapan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih dalam sistem penggembalaan ini Tuhan. Dibukakan firman berlimpah-limpah. Lontarkan cahaya kilat untuk menerangi
untuk mencelikkan mata batin kami sidang jemaat Tuhan. Dan bunyi guru yang dahsyat untuk membuat kami taat dengar-dengaran Tuhan. Semua bentuk kesombongan-kesombongan dihancurkan di bawah kaki salib Tuhan. Oh, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk penampilan firman-Mu petang ini. Begitu memukau hati kami semua. Jadikan ini ingat-ingatan yang kuat dalam setiap hidup sidang jemaat Tuhan. Dan praktek yang nyata Tuhan. Sehingga hidup kami ini berdampak. Kegerakan yang Tuhan lakukan dalam hidup ini berdampak pada kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih. Mohon kemurahan-Mu, tetapkan firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini kepadamu. Haleluya. Amin. Oh, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan memberikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Kalau berkat anak cucu boleh tak? Oh boleh ya. Kita nyanyikan berkat bagi anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Kita berdiri semua. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk keluarga kami, pemilik tempat ini Tuhan, yang telah menyerahkannya untuk kami pakai beribadah melayani Tuhan. Kami tak bisa balas apapun bagi keluarga ini. Doa hamba selalu Tuhan berkenan dan memberkati keluarga ini, suami istri, anak-anak, cucu-cucu. Tuhan berkenan berkati semua. Tuhan kaitkan dalam pergerakan yang besar. Kebahagiaan dari Tuhan meliputi keluarga ini Tuhan. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Pelayanan di Sintuwu Lembah Kilo 9 Tuhan. Hamba tetap mohonkan berkat dan kasih karunia Tuhan. Hamba-Mu sekeluarga pakai mereka semua dalam kegerakan hujan akhir ini. Ada firman seperti kilat dan bunyi guru yang dasar terjadi kegoncangan Tuhan. Jemaat Tuhan di Matia Lembah, ya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu yang ada di Poso sekitarnya, di Kota Palu, di Bandung, di Tangkura, di Pati Bunga Tuhan, di pada Lembara serahkan dalam tangan, di tempat-tempat yang lainnya yang tidak bisa hamba sebutkan satu persatu. Tuhan berkenan dimanapun berada, Tuhan berkati semuanya. Mampukan kami hidup setia, hidup taat dengan benar dan suci kepadamu Tuhan. Berkati semua pekerjaan ekonomi sidang jemaat Tuhan. Di zaman susah, sukar, sulit ini, mereka tetap menikmati pemeliharaan Gembala Agung. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami kepadamu Tuhan. Kami akan pulang ke tempat masing-masing, lindungi sertai dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Tibakan dengan segala selamat di tempat masing-masing. Nama Tuhan yang kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai malam ini sampai Dia datang kembali kedua kali. Tamatkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.